Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat ISTA, Sobat IST Aprin Yogyakarta. Selamat datang di podcast Dias, podcast dalam rangka Dias Natalis ke-50 IST Aprin Yogyakarta. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu cantik-cantik idola saya semuanya ya. Dari Bapeda, Pemkab Kabupaten Temanggung. Selamat datang Ibu Sumarlinah SOS MSI selaku Sekban Bapeda Temanggung. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah bergabung di podcast kami. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Ibu sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol singkat hari ini ya. Dan juga ada Ibu Ruri Handayani SPMM selaku perencana ahli muda, subkoordinator pembangunan dan inovasi. Ibu apa kabar hari ini? Baik, sehat. Sehat ya Bu, semangat untuk podcast hari ini. Siap. Dengar-dengar baru pertama kali podcast Ibu Ruri. Iya. Ada nervous-nervousnya nggak Bu? Iya. Baik, jadi Sobat ISA kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya seputar apa sih yang menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Temanggung, kemudian ada apa sih juga kunjungan beliau-beliau ini ke IST Aprin Yogyakarta, dan mungkin kita akan awali dulu dengan profil beliau karena teman-teman mahasiswa juga pengen tahu lebih lanjut ya, kalau mau bekerja atau berkarir di dunia pemerintahan itu harus kuliahnya apa sih, kemudian skill yang harus dipunyai apa aja. Mungkin kita mulai dari Ibu Linah. Ibu, kalau saya dengar Ibu juga sempat mengawali karir sebagai seorang humas, kemudian sekarang sekretaris di Bapeda Temanggung. Itu dulu kuliahnya tuh apa sih Bu? Jurusannya boleh diceritakan Ibu? Terima kasih Sobat ISTA. Kami dari Bapeda Kabupaten Temanggung merupakan suatu kehormatan bahwa siang hari ini kita bisa bersama-sama dengan Sobat ISTA di Yogyakarta dan sekitarnya. Kali ini saya selaku narasumber akan memperkenalkan diri. Ini nama saya Sumarlinah. Kebetulan ada gelar saya SOS MSI. Saya mengawali karir memang karena saya merupakan pendidikan Kepamongperajaan. Kami adalah lulusan IPDN tahun 91. Kami mengawali karir sejak dari kecil, dari melipat amplop sebagai staf kantor kecamatan, Mbak. Iya. Sampai nganter juga langsung ya, Bu. Iya. Kemudian kurir juga ya di kecamatan-kecamatan. Selanjutnya kami mulai mendapatkan jabatan yang tingkat menengah itu sebagai sekretaris kecamatan di Temanggung. Di Kecamatan Kedu, kemudian kami menjadi sekretaris Dinas Kominfo yang juga membawahi masalah komunikasi, publikasi dan juga teknologi informasi. Baik. Selanjutnya diangkat menjadi Kepala Bagian Humas Seda Kabupaten Temanggung dan setelah setahun kemudian kami dilantik sebagai sekretaris Bapeda Kabupaten Temanggung. Itu awal karir kami memang bekerja harus merangkak dari bawah, dan teman-teman sekalian Sobat ISTA harus semangat untuk menjemput cita-cita. Terima kasih Mbak. Wow, luar biasa. Kalau ada audiensi yang mana tepuk tangannya? Boleh. Untuk Bu Linah luar biasa, karirnya memang diawali dari nol banget ya Bu ya. Mulai dari bikin surat, ngelipat langsung ngantar juga ke undangan terkait, dan sekarang akhirnya bisa sukses menjadi pejabat kalau saya boleh bilang ya Bu. Selanjutnya Ibu Ruri. Ibu Ruri ini selaku perencana ahli muda, subkoordinator pengembangan dan inovasi. Kalau saya baca agak rumit sekali sepertinya kerjaannya ya Bu. Boleh diceritakan dulu background pendidikannya Bu? Siap ya. Saya dari background pertanian. Jadi basic saya pertanian. Dulu saya memulai masuk di Temanggung tahun 99, itu saya masuk di Dinas Pertanian. Jadi memang sudah sesuai dengan basic saya Bu, Mbak, karena di pertanian. Tetapi karena di Pemda, jadi memang ada pergeseran. Kemudian setelah 20 tahun saya di pertanian, saya pindah di lingkungan hidup. Jadi pernah merasakan juga ini terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup. Lalu pernah merasakan juga 4 bulan itu di perekonomian Sobat ISTA. Kemudian baru kemarin di tahun 2021 saya bergabung di Bapeda bersama Ibu Sumarlinah itu di bagian pengembangan dan inovasi. Jadi terkait dengan Krenova, kemudian dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, lalu ada kegiatan-kegiatan kelitbangan, itu ada di bidang saya. Begitu. Baik. Jadi selama berkarir di dunia pemerintahan ini memang banyak sekali yang dikerjakan Ibu ya, mulai dari pengembangan desa, kemudian terkait informasi dan teknologi yang juga berkaitan dengan kunjungan dari Pemkab Temanggung hari ini ke IST Aprin Yogyakarta Ibu ya.
Kira-kira kerjasama apa sih yang akan dilaksanakan dengan IST Akprin Yogyakarta, Ibu? Siapa tahu teman-teman mahasiswa juga pengen ngikut gitu ya, pengen lebih kenal jauh juga. Siapa tahu yang dari Temanggung juga pengen ikut membantu untuk bekerja sama dengan Pemkab Temanggung. Terima kasih Mbak Sila, Sobat ISTA sekalian, bahwa kami mewakili pemerintah Kabupaten Temanggung memang sengaja meluangkan waktu hari ini untuk membahas beberapa kerjasama yang bisa dikerjasamakan antara Bapeda Kabupaten Temanggung dengan Akprin. Ini tadi kami sudah melalui beberapa proses pembahasan, akhirnya ada beberapa program-program unggulan dari pemerintah Kabupaten Temanggung yang bisa atau yang nanti bisa dikerjasamakan dengan teman-teman dari Sivitas Akademiki Akprin Yogyakarta ini. Antara lain kami mengusung program yang namanya Mustika Desa, yaitu masyarakat unggul sejahtera dengan desa bebas sampah, tani pekarangan dan konservasi lahan. Itu ada beberapa poin yang menjadi catatan penting. Ada desa bebas sampahnya, bagaimana pengelolaannya, kemudian konservasi lahannya bagaimana, kemudian tani pekarangannya seperti apa. Yang selanjutnya ada program klaster yang memang harus mendapatkan sentuhan teknologi informasi, sentuhan teknologinya, sentuhan informasinya. Itu ada klaster kopi, klaster makanan ringan, klaster batik, klaster pariwisata, klaster hortikultura, semuanya bisa dikerjasamakan. Yang selanjutnya adalah inovasi-inovasi yang mulai dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Temanggung. Selama ini kalau ada lomba inovasi sudah berhenti di sini karena kami tidak mempunyai background untuk membina dari segi teknologinya. Akhirnya kami mohon dari Akprin untuk menindaklanjuti hasil Renova masyarakat ini seperti apa. Yang selanjutnya ada lagi program yang namanya penyediaan air minum masyarakat. Ini air minum itu biasanya merupakan suatu bahan utama bagi masyarakat. Kami melakukan kegiatan penyediaan air minum ini masih dalam kondisi yang sederhana-sederhana melalui program PAMSIMAS. Ini belum ada sentuhan teknologinya, misalnya bagaimana proses untuk membuat water meter digital yang bagus, ataupun juga bagaimana kadar mutu baku air yang bisa distandarkan untuk bisa diminum masyarakat, atau juga program-program yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana program pencegahan stunting dan perkawinan anak. Karena ini program utama di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung merupakan satu-satunya kabupaten kota percontohan untuk penurunan angka pernikahan anak. Di sana kami mengharapkan bantuan dari Akprin dari segi bagaimana agar anak lupa untuk menikah. Sentuhlah dengan teknologi-teknologi yang mudah, murah, cepat, dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Ini Mbak. Oke. Berarti memang ada kaitannya ya Bu ya antara stunting dan juga penurunan pernikahan anak dengan teknologi-teknologi yang ada ataupun pelatihan-pelatihan yang mungkin nanti kita akan selenggarakan di sana ya Bu ya. Anak-anak jadi nggak slow banget gitu ya Bu ya. Jadi nggak nggak melulu memikirkan abis lulus SMP nikah gitu mungkin ya Bu ya. Betul sekali, seperti itu harapannya. Jadi jangan dianggap teknologi itu tidak berperan, tapi teknologi itu bisa bermanfaat positif dan negatif. Meskipun dari teknologi juga akhirnya angka perkawinan anak di Kabupaten Temanggung tinggi, tapi nanti bisa dibantu dengan teknologi pula melupakan atau menyadarkan anak untuk melupakan untuk melaksanakan pernikahan dini. Begitu, baik. Wah, luar biasa, ternyata banyak sekali program unggulan yang bisa disinergikan dengan Akprin ya Ibu ya. Ibu Ruri, terkait Krenova nih Bu, saya dengar kemarin ada prestasi juga yang segera go international katanya ya Bu, boleh disampaikan Ibu? Iya, Sobat ISTA, jadi kami di Temanggung kemarin menghimpun Krenova di tahun 2021, itu hampir sekitar 200-an. Kemudian lomba kami laksanakan dan ada beberapa pemenang. Lalu kami bawa ke tingkat provinsi. Itu ada inovasi pewarna alami si biru menggunakan pewarna alam daun Strobilantes usia. Nah, ini merupakan unggulan kami dan kebetulan di tingkat provinsi mendapatkan juara 2. Keren. Ya, kemudian sudah difasilitasi oleh Akprin juga ini, ya. Itu mendapatkan proses untuk mendapatkan merek dan juga dari fasilitasi Bapeda Provinsi nanti juga akan mendapatkan hak paten. Kemudian sudah mulai go internasional, ada beberapa produk pasta, kemudian tepung berupa pewarna alami yang sudah mulai
sampel-sampel dikirim ke luar, ke Amerika, kemudian ke Eropa, lalu ke Pakistan. Harapannya nanti dari produk-produk seperti jumputan, lalu batik itu menggunakan pewarna alami bisa go internasional. Wow. Dan juga sudah digait oleh beberapa stakeholder untuk bisa pameran di tingkat nasional dan internasional. Keren. Pantesan Temanggung selalu bersenyum ya Bu ya. Karena banyak sekali program-program unggulannya, kemudian masyarakat desanya juga menemukan inovasi yang pastinya luar biasa sekali bisa diterapkan ya Bu ya. Lalu terkait program-program unggulan lainnya Ibu di Temanggung, dari Mustika Desa tadi yang saya juga sempat dengar, itu boleh dijelaskan sedikit Ibu Mustika Desanya? Programnya seperti apa? Terima kasih Mbak Sila dan juga pendengar dari Sobat Ista sekalian, bahwa kami pemerintah Kabupaten Temanggung ada 3 program unggulan tadi, dan ini ada yang sudah dikerjasamakan dengan Akprin, yaitu untuk yang desa bebas sampah dengan program Tebas, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Sampah Kabupaten Temanggung atau Koperasi Sampah. Di sana mendapatkan bantuan dari Akprin, sebuah alat mesin pencacah untuk membantu dalam proses ini sampah residunya agar tidak banyak yang mengotori, mencemari lingkungan itu. Dari Akprin sudah membuat program seperti itu. Kemudian kami juga sudah atau sedang melakukan kerjasama dengan Akprin ini dalam proses, yaitu untuk pemerintah Desa Tuk Sari, Kecamatan Kelidung, yang kebetulan kemarin sudah dikunjungi teman-teman dari Akprin. Mereka mempunyai suatu inovasi, yaitu teknologi untuk membuat batu bata atau juga batako dari limbah rumah tangga. Itu ada plastik, ada juga limbah yang lainnya sebagai bahan bangunan, salah satu alternatif bahan bangunan. Itu sudah dikerjasamakan. Itu bagian dari Mustika Desanya itu sendiri. Mustika Desa tadi sudah kami sebutkan adalah masyarakat unggul sejahtera dengan tani pekarangan, desa bebas sampah dan konservasi lahannya. Itu bagian dari itu. Itu merupakan program unggulan dari kami dan insya Allah bisa dikerjasamakan dengan Akprin. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang program-programnya memberdayakan masyarakat ya Bu ya, dengan teknologi-teknologi tepat guna yang bisa disinergikan dengan ISD Akprin Yogyakarta. Terakhir Ibu, karena saya tahu Ibu mau segera kundur ini supaya ISD Akprin juga merasa hangat mendapatkan sambutan dari Pemkab Kabupaten Temanggung terkait Dies Natalis ke-50. Ibu boleh berikan ucapan ataupun harapan untuk ISD Akprin Yogyakarta yang sedang berulang tahun ke-50. Monggo. Dari Ibu Lina. Terima kasih Sobat Ista sekalian yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan bagi kami pemerintah Kabupaten Temanggung bisa mengucapkan Dies Natalis yang ke-50 untuk Sobat Ista sekalian. Kami hanya mengucapkan semoga Akprin di usia yang ke-50 ini bisa menjadi wajah pendidikan bagi anak didik untuk selalu menuangkan kreativitas dan inovasi, dan juga untuk selalu berkonsisten dalam berkarya, semakin jaya sesuai bidangnya. Istri Akprin semakin maju dan semakin berkualitas. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lina untuk harapannya ya. Dan selanjutnya dari Ibu Ruri, boleh menyampaikan harapannya untuk ISD Akprin Yogyakarta. Ya, Sobat Ista, selamat HUT yang ke-50 untuk Akprin. Semoga semakin berkembang, kemudian sukses, jaya, dan semakin membumi. Dan semoga karya-karyanya juga untuk pengabdian ke masyarakat juga semakin bisa dinikmati oleh masyarakat, terkhusus untuk Kabupaten Temanggung. Jadi berharap kami dengan adanya Dies Natalis ini, Akprin semakin bermanfaat dan membawa berkah bagi masyarakat dan lingkungan, serta juga bagi masyarakat di luar kota Yogyakarta ini. Sukses, semangat, dan semakin jaya Akprin Yogyakarta. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ruri. Kemarin kami baru saja selesai melakukan penanaman 5.000 pohon di Kulon Progo di Kalibawang Ibu. Siapa tahu besok bisa menanam pohon lagi di lereng Sindoro Sumbing ya Bu? Kami punya 3 gunung, punya 3 lereng. Ada Sumbing, Sindoro, dan Prau.
siap menunggu konservasi lahan bantuan bibit dari Akprin. Wah, baik Pak Purnawan, ini jadi PR selanjutnya ya. Terima kasih banyak Ibu Ruri dan Ibu Lina untuk kesediaannya ngobrol-ngobrol singkat di podcast Dias kali ini. Semoga sehat selalu. Semoga nanti kalau Sowan kembali ke sini bisa podcastan lagi ya Ibu dengan topik yang lebih menarik lagi lainnya, dan tentu aja dengan durasi yang lebih lama karena saya pengennya ngobrol lebih lama, ngulik profilnya dari Ibu Lina dan Bu Ruri yang sukses sekali ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga sekali lagi untuk Sobat Ista yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Dias kita kali ini. Ketemu lagi di next session, dan akhir kata terima kasih, tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Bye bye.